Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Asih. Kali ini kita kembali belajar bersama materi tema 1 untuk kelas 5 semester 1. Kali ini kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang kalian perlu kuasai melalui video pembelajaran ini adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Negara kita beragam dalam agama, adat istiadat, suku, budaya, dan sebagainya. Karena itulah diperlukan suatu unsur pemersatu agar tidak terjadi perpecahan. Pancasila merupakan salah satu unsur pemersatu bangsa tersebut. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai apa saja sih yang perlu kita kembangkan untuk mengamalkan Pancasila? Mari kita pelajari bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai Pancasila tersebut memang sudah terkandung dalam masyarakat, yaitu dalam kehidupan sosial budayanya. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap terpelihara sampai saat ini. Gambar-gambar pada layar menunjukkan beberapa contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Mari kita pelajari lebih banyak. Sila yang pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu cara atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ke-1 Pancasila adalah rajin beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Juga tidak berbohong karena berbohong merupakan larangan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan tidak menghina agama dan kepercayaan yang berbeda dengan yang kita anut. Selanjutnya kita pelajari sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah tidak membeda-bedakan antara teman atau saudara yang kaya dengan yang miskin. Jadi kita menganggap semua manusia itu punya derajat yang sama terlepas dari kekayaan atau harta yang mereka miliki. Sikap lain yang sesuai dengan sila kedua adalah memberi bantuan kepada fakir miskin atau anak yatim, dan memberi bantuan kepada korban bencana alam, serta memberikan kesempatan kepada orang tua, ibu hamil, orang yang sakit, dan orang yang lebih membutuhkan daripada kita untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Kemudian, sikap yang lain yang sesuai nilai sila kedua adalah menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Jadi kita tidak meremehkan meskipun pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang kasar. Sikap lain yang sesuai sila kedua adalah menjenguk teman yang sakit dan tenggang rasa terhadap orang lain. Apakah kalian tahu apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa artinya merasa empati atau merasa senasib sepenanggungan dengan orang lain. Kita mengukur perasaan orang lain dengan diri kita sendiri dalam bersikap. Kemudian kita pelajari sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah menjaga kelestarian lingkungan, karena lingkungan
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai unsur alamnya perlu kita jaga kelestariannya agar tidak rusak. Itu merupakan salah satu perwujudan rasa cinta tanah air kita. Selain menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kerukunan dengan teman dan tetangga juga merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Karena dengan menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa akan terus terjalin. Sikap yang lain yang mencerminkan sila ketiga adalah merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan malah menganggap bangsa Indonesia bangsa yang tidak baik, yang tidak dapat dibanggakan. Kemudian, sebagai salah satu wujud cinta tanah air juga adalah mengutamakan menggunakan atau membeli produk-produk produksi dalam negeri. Juga bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan perbedaan-perbedaan lain. Kemudian kita juga harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Juga mengembangkan budaya bangsa Indonesia agar tidak punah atau terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sesuai. Melaksanakan upacara bendera juga merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Mengapa upacara bendera sesuai dengan nilai sila ketiga? Karena tujuan melaksanakan upacara bendera salah satunya adalah untuk memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga kita lebih mencintai tanah air kita. Cara lain atau sikap lain yang sesuai dengan sila ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan sikap yang sesuai dengan sila keempat? Sikap yang sesuai dengan sila keempat antara lain adalah bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Misalnya ada keputusan yang menyangkut kepentingan kelas atau lingkungan RT, RW, kelurahan. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat dalam mengambil keputusan tersebut diutamakan dengan cara musyawarah hingga tercapai mufakat. Sikap lain yang mencerminkan atau sesuai dengan sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Juga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menggunakan hak pilih dalam pemilu serta mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita tercinta ini. Selanjutnya, kita pelajari sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama adalah bersikap adil kepada siapa saja. Sesuai dengan bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga harus bersikap adil kepada siapa saja. Yang kedua adalah tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Kita juga perlu giat belajar sebagai pelajar, karena giat belajar merupakan perwujudan dari sikap yang sesuai dengan nilai sila kelima. Juga selalu bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, misalnya mencoret-coret tembok di tempat umum, merusak fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, taman kota, dan lain-lain, serta tidak menghormati hak orang lain dan menolong serta menghargai orang lain. Jika ada sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada juga sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sajakah itu? Kita mulai dengan sila pertama. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila ke-1 adalah malas beribadah.
Yang kedua, memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Juga tidak mempersilahkan atau menghalangi teman untuk melaksanakan peribadatan sesuai agama mereka, atau mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Juga menghina agama dan kepercayaan orang lain. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila kedua adalah membeda-bedakan antara teman yang kaya dengan yang miskin, tidak mau memberi bantuan kepada fakir miskin atau anak yatim, tidak mau memberi bantuan kepada korban bencana alam, padahal kita mampu, tidak memberi kesempatan kepada orang tua atau ibu hamil atau orang yang sakit untuk duduk ketika berada di angkutan umum, merendahkan orang lain seperti pembantu atau asisten rumah tangga, tidak peduli kepada teman yang sakit, dan sebagainya. Kemudian, sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga adalah tidak menjaga kelestarian lingkungan, tidak menjaga kerukunan dengan teman dan tetangga, tidak merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, mengutamakan membeli produk dalam luar negeri, membeda-bedakan teman sesuai karena perbedaan suku, ras, dan agama, tidak mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, tidak mau membela bangsa dan negara saat diperlukan, tidak mau mengembangkan budaya bangsa sendiri, malah ikut-ikutan budaya bangsa yang lain, tidak mau melaksanakan upacara bendera, atau tidak mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita pelajari sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila keempat. Yang pertama adalah tidak mau bergotong royong, tidak mau bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, memaksakan kehendak kepada orang lain dalam bermusyawarah atau berembuk, tidak mengutamakan kepentingan umum, justru mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mau menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan tidak mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Itu sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila keempat. Selanjutnya, mari kita pelajari sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila kelima. Yang pertama adalah tidak bersikap adil, suka boros, bergaya hidup mewah, tidak giat belajar, tidak bekerja keras, tidak menghargai hasil karya orang lain, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta merusak fasilitas umum, dan tidak menghormati orang lain, tidak mau tolong-menolong dengan orang lain, tidak menghargai orang lain. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.